Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita masih ada di seri MATLAB ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tampilan utama dari software MATLAB ya. Sebelum masuk ke tutorial, saya mau mengingatkan nih buat teman-teman dimanapun teman-teman berada nih ya. Untuk selalu jaga kesehatannya nih. Sekarang udah masuk musim hujan ya. Teman-teman saya juga banyak yang sakit, banyak yang cuti dokter lah sampai nggak bisa kerja, terus nggak banyak sih ya, yang DBD mah ada lah yang sampai dirawat rumah sakit gitu. Jaga kesehatan lah pokoknya lah buat teman-teman. Oke, balik lagi ke topik ya. Nah, di video sebelumnya nih kita kan udah sama-sama mempelajari gimana sih caranya visualisasi data di MATLAB ya. Tapi kita masih menggunakan variabel yang bisa dibilang buatan kita sendiri gitu di MATLAB. Misalnya kayak kemarin nih, misalnya X sama dengan 1 sampai 10. Nah, misalnya kayak gini, saya punya variabel X yang mana nilainya 1 sampai 10. X sama dengan 1 sampai 10. Nah, kan biasanya kita buat variabelnya kayak gini nih, kita pakai variabel yang kita buat sendiri di MATLAB gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat visualisasi data, tapi variabelnya ada di software Excel gitu ya. Kan kalau teman-teman yang sering teman-teman lakukan tuh ya, kalau misalnya input data atau bikin ya sebuah sebuah tabel gitu, tabel yang berisikan data-data gitu, kan enaknya emang di Excel ya, tinggal masukin aja datanya gitu, nggak usah yang bikin variabel gini kan. Kalau Excel kan lebih enak ya. Nah, sekarang kita akan coba gimana sih caranya kita import si Excel nih ya, data-data yang ada di Excel ke MATLAB nya. Sebelumnya kita hapus dulu deh ini. Clear CLC. Nah, ini di sini saya sudah buat ini ya, sudah buat data nih, data nilai ulangan IPA siswa kelas X nih, kelas X ya, kelas 10 lah ya. Nih, ini contoh aja sih. Nih, saya punya tabel seperti ini nih, nilainya range A sampai E ya, A B C D E. Terus ini jumlah siswa yang mendapatkan nilai A nih, ada 3 siswa gitu ya. Terus kita akan coba visualisasikan data ini menggunakan MATLAB ya. Nah, sebelumnya teman-teman pastiin dulu nih kalau tabel yang teman-teman buat di Excel ini di save dulu ya. Save, terus jangan lupa naruhnya di mana ya si file directory-nya. Terus kalau misalnya teman-teman udah save ya, bisa masuk ke MATLAB nih. Caranya teman-teman bisa pilih ini nih, import data from file nih. Nah, ada kan keterangannya, import data. Terus teman-teman cari di mana file Excel tadi disimpan. Nah, ini saya namanya di dokumen. Nih, nilai ulangan tadi ya, saya kasih nama filenya nilai ulangan. Nih, loadingnya lama. Nah, kayak gini nih. Oke. Kalau misalnya udah tampil kayak gini nih menu importnya, nah teman-teman blok data yang mau dimasukkan ke MATLAB nih. Ini kalau misalnya teman-teman tampilannya kayak gini nih, misalnya saya mau masukin nilai nih, teman-teman jangan bloknya dari sini nih, bloknya jangan dari sini, jangan dari tulisan nilainya, tapi dari sini ya. Ini kalau misalnya kita bloknya dari sini nih, kan kita mau pakai nilai sama jumlah siswa ya, misalnya saya blok dari sini nih. Terus klik import selection ya. Nah, jadinya kayak gini nih. Ini kalau teman-teman perhatiin, variabel nilai nih ya, variabel nilai ada 6 kali 1 sel nih. 6 kali 1 sel. Kita coba. Nah, kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat nih, nilainya jadi masuk, tulisan nilainya jadi masuk gitu ke variabel. Ini kita coba print nilai ya, nilai. Nah, kan kita perlunya cuma A B C D E ya. Nilai nggak masuk nih. Kita hapus aja deh, clear. Nah, jadi teman-teman import datanya dari sini nih, dari data yang teman-teman pakai. Nah, kalau udah import selection, nah sekarang jadinya 5 kali 1 sel nih. Kalau kita lihat nilai.
Nah, A B C D E ya. Oke, kalau misalnya teman-teman udah kayak gini nih, teman-teman bisa buat file scriptnya nih. Nah, bisa apa? Masih pakai nama default ya, Antitel 2. Oke. Untuk menampilkan grafiknya nih, teman-teman bisa pakai, kan kalau kemarin kita pakai plot ya. Sekarang kita pakai bar. Bar ya. Bar tuh yang apa ya? Yang kayak diagram batang gitulah, bukan diagram baris. Bar, terus masukin variabelnya. Tadi variabelnya apa ya? Ini teman-teman boleh close ya yang bagian import. Nilai nih. Jumlah siswa, sorry. Kan angka-angka tadi kan ada di jumlah siswa ya. Jumlah siswa. Oke, ini teman-teman bisa run dulu ya. Nah, teman-teman harus save dulu nih sebelum nge-run. Save. Nah, udah muncul nih apa? Si nilai dari variabel jumlah siswa nih. Kayak gini ya. Tapi ini kan kita masih yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sedangkan kita perlunya di sini tuh tulisannya yang dapat nilai A ada sekian orang, misalnya A 3 orang, B sekian orang gitu kan. Di sini sedangkan di sini masih 1 2 3 4 5 ya. Teman-teman bisa ganti si tulisan 1 2 3 4 5-nya ini kayak gini nih. Ini titik koma. Teman-teman bisa pakai function yang namanya set. Nah, terus GCA ya. GCA X-tick label. X-tick label itu ya berarti label yang di apa ya? Di koordinat X-nya gitu ya, yang di horizontalnya. X-tick label, koma, ini. Terus masukkan si ininya, si variabel yang ini nih. Variabel jumlah nilainya. Nilai kan ABCD ya tadi ya, yang variabel nilai. Nah, coba lihat dulu deh. Nilai ABCDE ya. Nih, kayak gitu. Caranya kurung buka nilai kayak gini, terus kurung tutup lagi ya, ini buat tutup si setnya, titik koma. Oke, ini kita run. Oke, nah sekarang tampilannya udah kayak gini nih, udah A B C D E ya. Terus kita dalam visualisasi data kan apa ya, kita harus menampilkan sebuah visualisasi data yang orang-orang atau pembaca tuh bisa mudah memahaminya gitu loh. Kan kalau kayak gini nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Misalnya ini berapa sih, ini bisa aja orang yang apa, yang baca sepintas gitu, ini A tuh 4, nah sedangkan B sekian gitu, C sekian. Kan kalau C udah mentok 15 nih ya, udah pasti C 15 lah ya orang-orang bacanya. Tapi kan kalau misalnya yang nilainya kayak gini nih, yang tengah-tengah gini kan kita bingung juga nih bacanya nih. Kayak tadi ya, A bisa aja nih orang awam bacanya ini A tuh bukan sama dengan 3 tapi 4 atau 2 gitu ya. Nah, teman-teman bisa naruh tulisan atau teks ya berupa angka, jadi nilainya gitu loh, nilai variabelnya. Nilai nih di sini nih, di sini di barnya ya, di atas barnya. Caranya kayak gini nih. Kalau teman-teman masih bingung yang apa yang saya maksud nih ya, teks ya, kita masukin function teks ya, teks. Terus di koordinat X-nya kita masukkan panjang datanya ya. Caranya 1.2 length panjang dari nilai jumlah siswa. Terus koma Y-nya ya, yang ke atasnya tuh yang vertikal, kita masukkan jumlah siswa. Kan nilai dari jumlah siswa ya, dia jumlah siswa. Terus sekarang stringnya nih. Nah, stringnya teman-teman bisa pakai function yang namanya num to str ya, num 2 str. Jadi ini fungsinya buat mengkonversikan ya angka menjadi sebuah string ya, string atau teks ya. Kan kita mau coba
menampilkan tulisan angka-angka yang jumlah siswa tadi kan, jumlah siswa kayak gini. Oke. Bisa kurung tutup lagi, run. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin nih, ini udah ada angkanya nih, A nya sekian, B nya sekian, C nya sekian, nih 15 nih, cuma kelihatannya kayak sepotong gitu ya, separuh. Nah, teman-teman bisa atur nih posisi dari angka-angka ini nih. Teman-teman bisa tambahin propertiesnya nih. Propertiesnya misalnya vertikal, ya, atur si garis vertikalnya ya, saya pakai bottom deh. Sorry, teman-teman jangan lupa si tanda kutipnya ya, bottom. Nih, kita lihat dulu ya bukanya kayak gimana. Nih udah agak mendingan ya, si teksnya udah agak naik ya. Cuman ini masih kayak kurang ke tengah gitu ya. Kayak kurang ke tengah nih. Ini agak minggir ya. Terus horizontalnya ya, horis. Ini kalau misalnya teman-teman bingung nih ya soal properties ini, teman-teman bisa searching sendiri di website si MATLAB-nya ya. Itu bakal banyak properties yang bisa digunakan sama teman-teman. Horizontalnya kita taruh center. Oke. Taran. Nah, ini udah oke ya. Nih, A-nya 3, B-nya 12, C-nya 15, D-nya 8, E-nya 2 ya. Ini orang-orang yang awam pun pasti ngerti nih kalau si A ini nilainya 3 nih, karena kita udah naruh angka di atas barnya ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen naruh di dalam bar, teman-teman tinggal gini aja, jumlah siswanya bagi per 2, jadi posisinya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, ini ada teksnya masih hitam ya. Nih, kalau teman-teman lihat nih, teksnya di dalam bar ya, tapi kita pakai yang di atas aja. Nah, udah balik lagi ke atas ya. Cuman kalau teman-teman perhatiin ya, ini si angka 15-nya ini overlap gitu ya, keluar dari grafiknya gitu ya, si angka 15-nya tuh. Teman-teman bisa pakai yang namanya ylim, fungsinya namanya ylim. Jadi limit dari nih kan ada tulisannya nih, y min y max, jadi nilai terkecil dari koordinat y sampai nilai tertinggi dari koordinat y. Misalnya saya pakai titik terendahnya tuh atau nilai terkecilnya ya 0, kurung siku dulu ya, kurung siku 0 sampai berapa ya tadi, 15 ya, misalnya sampai 20 nih, kurung siku tutup, kurung tutup. Nah, terus teman-teman run. Nah, nih udah teman-teman lihat ya, kalau sekarang si angka 15-nya udah nggak overlap lagi nih, karena kita udah ngasih jarak dari 0 sampai 20. Nah, makanya si 15-nya nggak kayak tadi ya, keluar dari grafiknya gitu. Terus selain itu, selain apa ya, selain bisa atur si limitasinya ya, jaraknya, nah teman-teman juga bisa nih naruh teks di sini nih, teks di koordinat Y sama di koordinat X ya. Kalau orang-orang yang gak ngerti orang-orang yang baca sepintas pasti bingung, ini ABCD itu apa, ini angka itu angka apa ya. Teman-teman bisa buat label nih di koordinat X, Y, atau kita buat titel sekalian deh. Kita close dulu. Teman-teman bisa pakai function xlabel. Tadi nilai ya untuk di koordinat X-nya, terus ya label untuk koordinat Y-nya. Ya label tuh jumlah siswa. Nah, terus kita buat titel juga, titel nilai ulangan IPA kelas X.
Nah, kayak gini. Taran. Nah, udah perfect lah ya si grafiknya. Nih, labelnya udah ada ya, X label ya ini nih, X label buat koordinat X. Ya labelnya udah ada, titelnya juga udah ada ya. Udah komplit. Jadi orang-orang yang awam soal data yang kita buat tuh bisa ngerti gitu loh dengan visualisasi data yang kita buat ya. Saya rasa saya cukupkan dulu lah video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Irianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.